Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Charlie mau masuk Selamat katanya, Pak. siang. Ya, selamat siang mahasiswa Bapak. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Ibnul Quran Al-Fatihah. Bagi non-muslim silakan menyesuaikan. Al-Fatihah mulai. Selesai. Baik. Mahasiswa Bapak semua, Rocky Raharjo, Abdillah, Januar Inatius Sarefa, ya. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran tentang produk, kemudian produk life cycle dan harga jual, ya. Oke, sebelum kita mulai ya, Bapak akan tanya dulu apakah sudah ada kira-kira hari ini rencana untuk membuat usaha itu sendiri. Coba Pak tanya dulu Januar. Udah ada nggak terpikirkan ide untuk membuat usaha itu sendiri ya? Coba Januar. Gimana kira-kira? Gimana, Pak? Udah ada nggak terpikirkan untuk membuat usaha? Eh, belum belum ada sih, Pak. Mungkin Belum bakal ada ya. berencana. Oke. Berencana ya. Oke. Silakan mungkin yang lain ada? Oke, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu mengenai produk ya, produk. Ya, yang pertama kembali ke pengertian produk itu sendiri. Ya, produk. Produk ini biasanya apa nih barang yang ingin kita jual. Jadi menurut Philip Kotler ya, menjelaskan bahwa pengertian produk adalah segala hal yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan, ataupun dikonsumsi agar mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Di dalamnya mencakup wujud fisik, jasa orang, tempat organisasi, ataupun satu ide. Nah, contohnya adalah seperti kita membuat sebuah aplikasi. Aplikasi yang kita buat itu kapan kira-kira dikatakan selesai ketika sesuai dengan nilai manfaat dan bisa untuk memuaskan kebutuhan dari klien kita. Nah, sementara menurut William J. Staten itu berpendapat bahwa pengertian produk adalah seperangkat atribut yang nyata atau tidak nyata yang di dalamnya meliputi harga, warka, kemasan, pengecer, prestise, serta layanan dari produsen yang akan diterima oleh pembeli sebagai suatu hal yang mampu memuaskan keperluan atau kebutuhannya. Konsep produksi, konsep yang biasa digunakan oleh produsen, yaitu konsumen akan menyukai suatu produk yang mempunyai kualitas, performa yang baik, serta paling inovatif. Nah, itu adalah konsep dari produksi. Nah, sehingga berbagai perusahaan lainnya pun harus mengeluarkan energi yang besar untuk menciptakan produk tersebut agar mampu memenuhi keperluan pasar. Nah, contohnya adalah membuat misalnya kita mengembangkan aplikasi Posyandu, Posyanduku atau e-Posyandu. Di aplikasi tersebut ada notifikasi, ada model dari tumbuh kembang anak,
dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentu memerlukan suatu ide dan inovasi yang sangat kreatif sehingga aplikasi yang dibuat itu mampu dia performanya baik dan berkualitas. Pada dasarnya konsumen tidak akan membeli suatu produk jika produk tersebut memang adalah produk yang sama dengan produk lainnya. Maka dari itu kita harus mempunyai kreativitas dalam membangun produk atau produk yang ingin kita jual di pasar. Produk yang kita jual di pasar ini salah satunya adalah aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, contoh Posyanduku. Posyanduku itu bisa di-download di Play Store, semua orang bisa mendownload dan bisa nanti adanya notifikasi yang diberikan ketika kapan jadwal imunisasi dan lain sebagainya. Tumbuh kembang anak, berapa tinggi anak, berapa berat badan anak. Nah, ini kan sangat-sangat membantu sekali ibu-ibu muda dalam mengetahui perkembangan anak. Contoh kedua itu aplikasi Halodoc. Halodoc, itu tuh kan tidak perlu lagi kita sebenarnya bertatap muka secara langsung ke dokter yang bersangkutan. Cukup menggunakan media online saja. Nah, ini adalah hal-hal terobosan yang diciptakan untuk dunia kesehatan, ya, untuk bisnis manajemen dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi dan jenis-jenis produk bisa dibedakan ke dalam beberapa jenis. Nah, yaitu yang pertama adalah produk konsumsi. Artinya seluruh produk yang bisa digunakan oleh konsumen tingkat akhir atau end user. Nah, produk konsumsi ini lantas dibedakan menjadi 4 bagian, beberapa bagian ya. Yang pertama, produk dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu suatu produk yang dibutuhkan dan akan lebih mudah habis jika digunakan sehingga akan lebih sering dibeli oleh konsumen. Seperti bahan makanan, minuman, sabun cuci, sabun mandi, sampo, dan lain sebagainya. Nah, produk belanjaan. Nah, produk yang dibelanjakan dengan cara membandingkan suatu produk dengan produk lainnya. Contoh, laptop, sepatu, TV, smartphone, dan lain sebagainya. Kemudian produk khusus, produk yang mempunyai suatu karakter tertentu dan mempunyai kesan yang mewah dan istimewa. Contohnya adalah perhiasan, mobil, Honda, sepeda, dan lain sebagainya. Kemudian unsold good adalah suatu produk yang sebelumnya belum diketahui oleh konsumen dan walaupun mereka sudah mengetahui, mereka belum tentu membeli produk tersebut seperti batu nisan, nah, mati, tanah pemakaman dan lain-lain. Nah, kemudian produk itu adalah pengertiannya seluruh produk yang mampu dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan baku untuk selanjutnya bisa diproses menjadi produk yang baru. Produk industri ini sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bahan baku atau suku cadang. Nah, ini artinya adalah produk yang diperlukan untuk diolah menjadi produk baru yang memiliki manfaat lebih. Nah, seperti produk mentah, kayu yang bisa diproduksi jadi lemari, kursi, ya. Kemudian gandum bisa diproduksi menjadi roti, sedangkan contoh dari produk bahan atau suku cadang adalah layar, LCD, dan lain sebagainya. Kemudian barang modal itu adalah produk yang mampu membantu atau memudahkan produsen untuk mengelola atau mengembangkan suatu produk. Contohnya seperti pabrik, bangunan kantor, laptop, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian perlengkapan dan layanan bisnis adalah produk yang mampu membantu pengelolaan produk matang yang siap dijual dan mempunyai daya tahan yang tergolong lama. Nah, produk berdasarkan wujudnya itu ada terbagi pula menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu produk barang. Jadi seluruh produk bentuk fisik, bisa dirasakan, bisa diraba, bisa dipegang atau disentuh. Kemudian contohnya apa? Produk minuman makanan, aksesoris seperti gelang,
kemudian cincin, ya dan lain sebagainya. Nah, produk jasa, nah ini masuk kita ke jasa. Ya, seluruh kegiatan yang mampu memberikan manfaat dan juga kepuasan pada pelanggan. Jasa penginapan, jasa konsultasi, jasa pembuatan program, aplikasi, animasi, dan lain sebagainya. Produk berdasarkan daya tahannya itu terbagi pula menjadi barang yang tidak tahan lama. Contoh, kamu mau membuat satu produk makanan yang bisa tahannya sehari. Nah, itu kan tidak tahan lama karena dia punya expired date. Nah, kan gitu kan. Kan seperti sabun mandi, parfum, minyak rambut ya, ataupun makanan-makanan yang bisa tahannya cuma sehari. Seperti itu. Kemudian barang tahan lama adalah suatu produk yang memiliki bentuk fisik yang bisa tahan lama. Contohnya adalah kulkas, meja, bangku, televisi, dan lain sebagainya. Tingkatan produk itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian menurut Fandi Ciptono. Yang pertama itu adalah produk utama. Produk yang mempunyai manfaat dan bisa dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Produk generik, produk yang memiliki fungsi, produk paling fundamental sehingga akan sangat bermanfaat bagi para konsumen. Kemudian produk harapan, suatu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai macam perlengkapannya, yang mana kondisi barang tersebut bisa diharapkan dan disepakati untuk bisa dibeli. Produk pelengkap adalah suatu produk yang memiliki banyak manfaat dan layanan yang mampu meningkatkan rasa puas dan juga bisa dibedakan dalam produk lainnya. Sementara produk potensial adalah suatu jenis tambahan atau perubahan yang mungkin saja bisa dikembangkan pada suatu produk di masa depan. Nah, apa sih produk life cycle? Nah, produk life cycle itu adalah segala jenis produk yang mempunyai siklusnya masing-masing. Tidak mungkin selamanya seperti itu, ada masanya berubah dan tidak ada lagi di pasaran. Contoh, kayak kemarin kan kayak mobil Jazz ya, Honda Jazz. Nah, sekarang kan sudah limited, tidak ada lagi diproduksi kembali. Nah, itu bagaimana Pak untuk spare part-nya Pak? Ah, kan gitu. Nah, spare part itu setahu Bapak ya, kayak mobil tua pun ada spare part-nya. Cuma kalau yang produk Honda itu memang cukup langka seperti itu. Nah, kemudian handphone atau ponsel dulu 3310, 3315, 8250, 8210. Sekarang udah ditinggalkan, nggak pakai itu lagi. Nah, kenapa? Karena sudah tidak memenuhi syarat dari penggunaan smartphone zaman sekarang, nah, kan gitu kan. Nah, tidak memenuhi lagi azas manfaat. Maka dari itu tergolong kepada jenis produk yang mempunyai siklus atau masa. Kemudian pengertian umumnya itu siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk, mulai dari seorang produsen mengenalkan dan memasarkan produknya hingga pada akhirnya tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih. Nah, maka dari itu seperti contohnya BlackBerry, Nokia, nah, itu kan sudah mulai ditinggalkan. Nah, orang pakai Samsung. Kenapa? Karena dia ada Android-nya. Apanya yang ditinggalkan? OS-nya, operating system-nya. Dari Sabian untuk Nokia, kemudian BlackBerry ya. Nah, itu kemudian pindah ke Android. Nah, kenapa Android? Karena Android bisa dikembangkan oleh platform aplikasi lainnya. Kemudian contoh produk life cycle itu adalah, nah ini adalah contoh yang paling sederhana dan sering kamu temukan di minimarket atau swalayan. Teh botol sosro contohnya. Kenapa sih teh botol sosro itu pada masanya sangat dikenal? Karena iklannya juga banyak ya berjejer, baik itu iklan secara media massa, media cetak, nah, dengan slogan yang paling populer, apapun makanannya, minumnya adalah tetap teh botol sosro. Nah, sehingga terjustifikasi di dalam pikiran orang, oh makan bakso ya minumnya teh botol sosro. Makan ikan asin juga teh botol sosro, nah, seperti itu. Jadi teh botol sosro ini merupakan satu hal yang yang apa ya namanya itu menghipnotis orang agar memikirkan setiap makan itu minumnya jangan lupa teh botol sosro. Nah, seperti itu. Tapi pada kenyataannya minuman kita ya air putih biasa seperti itu ya.
Kemudian Frisian flag atau susu bendera. Cikal bakal dari Frisian flag itu pertama kali ada di Belanda tahun 1913. Saat itu beberapa persatuan peternak sapi perah mulai bergabung dan mendirikan perusahaan hingga pada akhirnya sampai ke Indonesia dan dikenal dengan susu bendera. Nah, karena mereka itu menerapkan strategi seperti bekerja sama dengan sekolah di Indonesia untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga nutrisi tubuh bagi anak, apalagi bagi remaja ataupun dewasa, makanya memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan mendirikan posyandu sehingga tak heran masih eksis hingga sekarang. Kemudian siapa sih yang nggak pernah gosok gigi? Pasti setiap hari gosok gigi kan, dan pasti setiap hari juga kita menggunakan yang namanya satu brand merek yang tak pernah asing, yaitu Pepsodent. Nah, Pepsodent ini sendiri adalah produk di mana produk setelah Pepsodent diciptakan mereka gencar mengadakan promosi baik di majalah, koran atau televisi. Jadi zaman dulu kayaknya nggak gosok gigi ya, sebelum-sebelumnya ya, sebelum terlahir Pepsodent sebagai gigi atau pasta gigi. Nah, alhasil banyak masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsinya. Nah, puluhan tahun penjualannya stabil karena jangkauan distribusinya yang luas. Diciptakanlah beberapa variasi seperti herbal, white now. Kenapa? Karena kompetitor mulai masuk. Close up, Ciptaden, dan lain sebagainya. Dulu hanya Pepsodent. Nah, sekarang banyak lagi yang masuk. Konsep dari produk life cycle itu adalah introduction, grow atau tumbuh. Jadi harus ada namanya pendahuluan atau perkenalan, introduction, grow, pertumbuhan dari produk kita. Kemudian maturity or stabilization, artinya stabilitas atau stabilisasi dari produk kita, kemudian diselain. Nah, tahap perkenalan atau introduction itu tahap di mana sebuah pabrik mulai meluncurkan dan mengenalkan produknya kepada masyarakat. Nah, dicirikan oleh beberapa di bawah ini. Yang pertama yaitu adanya promosi secara besar-besaran. Biaya per buahnya masih relatif tinggi, omset penjualannya yang masih rendah, jumlah produksinya masih rendah, tahap pencarian distributor yang biasanya tidak mau jika belum terbukti berkualitas. Jika kita menemukan sebuah produk baru yang sering kita temui baik online maupun offline, maka ia sedang dalam tahap perkenalan. Nah, kan gitu, banyak iklan-iklan di TV ya tentang makanan baru. Nah, kalau bagian crackers atau kue-kue yang sudah terkenal seperti Oreo dan lain sebagainya tidak terlalu banyak lagi di TV nasional untuk iklannya ya. Nah, seperti itu. Cuma kalau untuk produk-produk baru ya kan, nah, itu banyak sekali dipertontonkan di iklan-iklan di TV nasional ataupun TV luar. Nah, tahap perkembangan atau tahap grow tadi yaitu tahap di mana sebuah produk mulai dikenal dan digunakan oleh konsumen. Nah, beberapa cirinya adalah biaya per unitnya agak berangsur-angsur turun, pasar yang semakin luas, omset penjualan yang terus naik, semakin berkembang tapi pesaing baru mulai bermunculan, diproduksi dalam jumlah yang banyak, dan memiliki cash flow. Cash flow itu apa sih? Cash flow itu adalah model dari bentuk pertukaran atau akan berubah menjadi positif. Nah, tidak seperti tahap perkenalan yang masih negatif. Jadi jelas harus masuk dan harus keluar uang. Ditandai dengan produk pesaing yang semakin banyak dan bervariasi sehingga bisa dibilang susah. Nah, itu. Nah, kenapa? Karena itu dalam tahap perkembangan yang namanya produk. Karena ada yang namanya produk pesaing, ya, lebih banyak varian baru yang keluar. Salah satu strategi untuk mengatasinya adalah dengan cara menguatkan strategi branding atau merek kita. Nah, tahap kedewasaan atau maturity. Nah, pada tahap kedewasaannya omset penjualan itu sebuah produk mulai menurun, persaingan semakin ketat dan saling berebut pasar dengan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu harga produk akan semakin menurun.
adanya pesaing yang kalah dari kompetisi. Bagi yang memimpin pasar, mereka memiliki laba yang banyak, produksi yang tinggi, dan cash flow ada di posisi positif yang kuat. Pada tahap ini, beberapa produk akan terus berinovasi, entah itu mengganti varian, rasa, jenis, bentuk, dan masih banyak lagi. Dan tahap penurunan, nah, ini adalah tahap bukan kritis lagi ya, tapi sudah mulai terjadinya penurunan. Nah, pada tahap ini keuntungan akan terus menurun. Apabila tidak segera melakukan antisipasi dan mengganti strategi, maka kemungkinan produknya hilang di pasaran. Nah, ciri-cirinya adalah jumlah produksinya akan menurun. Tidak ada lagi permintaannya terhadap produk yang kita jual. Tidak ada lagi posyandu online. Yang ada mungkin lagi menjadi agro dan lain sebagainya. Kemudian konsumen mulai jenuh. Jenuhnya kenapa? Nah, jenuhnya karena paling tinggi badan, berat badan, dan kita juga harus kontrol langsung ke lokasi. Kenapa sih nggak kita ciptakan inovasi baru yang nggak perlu langsung berinteraksi gitu. Nah, itu adalah inovasi dari produk yang kita ciptakan. Nah, pesaing semakin banyak yang bermunculan menggantikan produk yang mengalami penurunan dan keuntungan menurun secara signifikan. Untuk penentuan harga jual, nah ini yang harus kamu perhatikan ya. Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan ya, kalau misalnya kita menjual produk itu ya lihat-lihat market atau pasar tempat kita berjualan. Ya, kalau misalnya pasar kita itu menengah ke bawah, jangan kasih harga itu menengah ke atas, tapi sesuaikan. Ya, berarti harganya itu di level menengah ke bawah. Tapi kalau misalnya untuk high level project, artinya kita membuat aplikasi itu di menengah ke atas, artinya kita jangan pula menurunkan project kita di angka menengah ke bawah, tapi tetap naikkan ke atas. Nah, seperti itu. Jadi memang harus ditentukan harga jual kita itu ya, memang berdasarkan pasar. Pasar kita di mana kita jual. Kemudian kita tentukan strategi dari pemasaran kita sesuai dengan yang Bapak bahas di minggu sebelumnya. Terima kasih. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya, Bapak buka line pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Oke, ini pada tidur semua mahasiswanya berdongeng Bapak nih kayaknya. Ya oke Charlie, silakan Charlie. Ya, videonya Ah, Charlie. oke Pak, taruh ya. Videonya Charlie. Ya semuanya yang lain juga videonya dibuka aja. Oke. Gimana Pak Begini Pak. Charlie? Nah, apa mananya Pak? Oke, gini Pak, mau bertanya nih Pak ya. Misalnya nih kita Rocky, ingin buka videonya nih Muhammad Ilham Lubis. Hmm. Nah, kenapa? Abdillah, Muhammad Ilham Lubis ya. Ya, silakan Charlie. ya Pak, izin bertanya nih Pak ya. Misalnya kita ingin menjual aplikasi ini kan, aplikasi untuk di supermarket itu supaya memudahkan mereka menghitung-hitung barang gitu kan. Kan ada tuh aplikasi itu Pak, ya kan? Jadi kita ini ingin Benar, ya. memasarkan tersebut, ya kan? Berkembanglah Mm. produk kita ini terkenal nih Pak, aplikasi kita ini terkenal. Jadi suatu waktu kita ditumbangkan oleh aplikasi baru gitu. Jadi Pak, Benar. ini kita maintain kan aplikasi ini, kita perkembangkan, ya kan? Tapi berbayar. Maksudnya itu Mm. kita kembangkan aplikasi kita ini kan, pergi ke supermarket yang telah membeli aplikasi kita maintainkan aplikasi kita kembangkan di sana. Ini yang sudah diupdate, tapi mereka bayar atau kita kasih gratis saja, cuma kita rugi Pak. Nah, oke. Jadi gini, dalam strategi bisnis itu adalah yang pertama meraih pelanggan, menggait pelanggan ya. Tentu yang pertama harus ditonjolkan Charlie adalah pelayanan. Pelayanan kita itu harus prima. Kapan pelanggan nelpon, kapan pelanggan membutuhkan, kapan adanya trouble, ya kita harus siap walaupun meremote dari jauh. Itu untuk berbentuk website. Nah, pertanyaan Charlie tadi ya terkait dengan ini, itu sabar Januari, tunggu dulu. Oke.
terkait yang tadi, apakah kita kasih gratis dulu atau bagaimana? Gratis itu di awal loh Charlie. Artinya gini, program gratis itu bisa kita kasih ketika kita ingin mencobakan suatu produk kepada konsumen kita, ya. Produk yang kita cobakan itu tuh harus mereka rasakan manfaatnya dulu ya kan. Nah, setelah mereka rasakan baru kita masukkan nanti ke anggaran atau pengajuan proposal project. Nah, artinya Charlie pertama kali itu harus menjaga pelayanan dulu. Yang kedua udah masuk di pelayanannya udah enak, udah tenang nanti konsumen. Baru yang keduanya nanti Charlie kasih gratisan dulu. Tapi jangan lama-lama, pakai sistem trial namanya. Bapak juga pernah bikin aplikasi itu, tapi trial. Ketika 1 bulan nanti habis masanya. Nah, nanti orang tuh akan kontak Charlie gimana nih cara melanjutkannya. Baru nanti Charlie mau mengeluarkan SPK atau proyeknya ya. Kemudian itu Charlie-nya yang menawarkan diri kepada market-market, minimarket dan lain sebagainya atau toko-toko kecil yang ada di jalanan atau bagaimana. Nah, ada yang kedua juga. Jadi yang pertama Charlie metodenya adalah menawarkan diri. Yang kedua ditawarkan oleh orang lain. Nah, ini harus bedakan nih. Kalau kita yang menawarkan, kita kasih gratis dulu. Tapi kalau misalnya kita yang dibutuhkan oleh orang lain, tidak ada gratis-gratis Charlie. Ya, Charlie harus bikin program baru sesuai dengan kebutuhan dia pada saat itu. Kalau ada pengembangan, masukkan anggaran baru. Jadi Charlie nggak rugi. Permasalahan Charlie itu ditumbangkan oleh programmer lain, itu masalah rezeki. Kalau masalah rezeki itu ya enggak ada yang tahu ya kan. Maunya kita pintar, smart, hebat ya kan. Tapi kalau misalnya rezeki orang lain tuh ada pada klien kita ini ya kita tumbang gitu. Nah caranya adalah memang kasih jaringan yang baru. Artinya tebar lagi jaringan baru agar kita bisa dapat juga dari yang lain. Jadi itu aja sih saran Bapak. Kasih sistem trial atau sistem uji coba agak sebulan, rasakan manfaatnya kalau memang sesuai dan cocok, ya akan pakai sistemnya Charlie. Tapi kalau memang enggak, ya berarti rezekinya programmer lain kan gitu. Nah itu dengan teknik menawarkan diri, beda dengan penawaran. Nah kalau penawaran ini orang yang menawarkan, nah gitu. Nah beda dengan penawaran kita yang menawarkan, kalau menawarkan orang yang meminta kita, nah gitu, beda. Penawaran dengan menawarkan. Nah, itu satu hal yang berbeda. Walaupun kalimatnya sama-sama nawar. Gitu. Oke, jadi ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, lagi di mana? Masih di WC? Enggak Pak, udah keluar, udah agak tenang sedikit. Udah keluar agak tenang, apanya yang keluar agak tenang? Oke. Sip. Oke, Januar silakan. Mau nanya apa nih? Oke ya. Oke, izin bertanya Pak. Jadi yang mau saya tanyakan itu biasanya itu apa saja sih Pak hal-hal yang fatal yang bisa membuat suatu produk itu tidak laku di pasaran lagi? Nah, Gitu Pak. Terima apa sih kasih. Pak yang fatal produk itu tidak dilaku di pasaran lagi ya? Ini produknya ceritanya produk IT atau produk apa sih Januara? Dia kan banyak produk yang Bapak Be- bahas tadi. Bebas sih Pak. Mana saja. Oke, kalau makanya kenapa sih bisa nggak laku lagi di pasaran ya itu tadi ya, pertama mungkin karena kemasannya tuh nggak menarik lagi ya kan, kemasannya itu aja ya kan. Kemudian yang kedua azas manfaatnya nggak ada gitu kan, udah nggak ada dirasakan lagi manfaatnya, malah semakin berkurang. Kamu lihatlah kalau misalnya nasi Ampera lah katakan ya, Ampera XYZ ya kan. Kadang-kadang yang pas awal-awal dia buka itu ayamnya besar ya kan. Mau segede ini ya ayamnya ya kan. Kira-kira setelah itu sekitar 1-2 bulan mulai sekecil ini lagi ayamnya ya kan. Nah itu yang membuat tidak laku lagi. Itu cerita Ampera ya. Ampera ini entah siapa lah penciptanya nasi Ampera ini ya kan. Sebut saja XYZ ya kan. Nah ini Ampera XYZ. Dari segede ini ya kan berubah jadi sekecil ini ya kan. Kemudian rasanya sudah mulai kurang ya kan. Nah seperti itu. Nah sehingga konsumen tuh lari ke yang lain ya kan. Yang lain lebih besar.
rasanya lebih enak kan, manfaatnya perut lebih kenyang ya kan, pasti akan lahir kayak yang lain. Itu masalah makanan. Sama dengan produk IT. Ya, azas manfaat tadi. Ya, program yang kamu buat itu mentok, nggak bisa dikembangkan lagi. Ya buat apa dipakai lagi? Mending cari programmer yang lain ya kan, yang ngerti tentang hal itu yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, contoh program yang kamu bikin tuh udah sistem informasi absensi, udah ada sistem informasi penggajian, udah apa? Ternyata dia mau minta sistem marketing, kamu nggak ngerti sistem informasi marketing. Ya makanya nggak laku lagi di pasaran, ya kan? Makanya dicari programmer yang lain untuk menyelesaikan proyek tadi. Gitu loh, Januar. Nah itu yang membuat produk nggak laku. Kalau makanan tadi yang nggak laku ya gara-gara itu. Ayam segede ini berubah di sekecil ini ya kan. Ah itu karena semakin laku dia kadang-kadang kan semakin dikurang-kurangi resep kan itu. Nah itulah Januar ya. Berarti itu termasuk ke dalam teknik marketing mereka ya Pak? Oh Awal-awal buat iyalah. narik pelanggan gitu ya? Cari pelanggan lah namanya bahasa kita ya Oh kan. gitu. Iya. Ya, ya, ya. Tapi Hampir rata-rata itu sih hal begitu yang ya. tidak. Iya, rata-rata kan. Tapi itu hal yang harus kita perbaiki dalam belajar kewirausahaan ini. Kalau bisa yang namanya pelayanan itu memang harus bagus. Dan Kon- Konsisten ya Pak? upgrading ilmu itu memang ya konsisten gitu. Konsisten pun Ya. kalau bisa naik grafiknya bukan turun. Nah itu konsep yang tadi ya kan. Hmm, Konsep desaline, introduction ya, ada ya, ya. introduction, kemudian nanti sampai diakhiri dengan desaline. Nah, harusnya itu naik grafiknya itu, bukan malah terjadi penurunan. Kapan terjadi penurunan? Nah, karena itu udah mulai nggak disukai lagi produknya. Hmm, Gitu loh, Januar. Berarti itu sangat fatal banget ya Pak sebenarnya. Oh, sangat Walaupun fatal awalnya lah, Januar. menguntungkan ya Pak. Iya, iya, iya. Awalnya menguntungkan, pada akhirnya mengenaskan jadinya, Iya, kan betul, gitu betul, ya. betul. Sama saja bohong. Eh, sama aja bohong, nah gitu ya. Iya, ya Pak. Gitu ya, Oke Januar Pak, ya. terima Oke. kasih Pak. Sip. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Abdillah lah, Abdillah nih nggak ada lah nanya-nanya nih Abdillah. Yang nanya paling Iya, Charlie, Januar. Abdillah, mau nanya nggak? enggak, Pak. Enggak, Pak. Rocky Rarjo nih sedang lalu lama ya nampak bantai tuh walaupun ditutupi oleh background nih kan. Nah, langsung di kan. Tidak, Rocky Pak. Rarjo, ada yang mau Ilham tadi ngangkat ditanyakan? tangan tuh, mau nanya kayaknya tuh Pak. Oh, Ilham, Ilham. Ilham mau nanya Ilham. Nggak ada, Pak. Terpencet tadi, Pak. Nyoba Oh, gambar tangan terpencet. itu apa. Oke lah ya. Tadi kau ngangkat tangan. Oh. Oke, kalau memang nggak ada yang nanya, kita lanjutkan lagi minggu depan dengan materi yang baru ya di pertemuan ke-6 ya, kalau nggak salah ya pertemuan 6. Artinya sekitar 6, 7, 8 ya, sekitar 2 kali pertemuan lagi kita sudah ujian ya. Harapan Ya Bapak Pak. setelah UTS itu ya udah mempunyai rancangan atau bisnis plan usaha sendiri. Ya, kalau bisa usaha sebidang lah dengan perkuliahan kita seperti IT atau apa itu. Misalnya contohnya saya mau jadi project manager loh Pak, saya mau bikin usaha perusahaan ini loh Pak gitu kan. Nah, kayak mana sih cash flow-nya? Nanti kan Bapak tanya tuh cash flow-nya seperti apa, bisnis plan-nya seperti apa. Kemudian model rancangan bisnis yang ingin kamu kembangkan itu seperti apa. Oh Pak, saya ternyata mau toko komputer Pak. Oh boleh-boleh saja. Saya mau bikin perusahaan programmer Pak. Boleh-boleh saja. Oh enggak Pak, ternyata saya mau bikin aplikasi di mana aplikasi itu bisa nanti dimanfaatkan banyak Pak. Sehingga saya mendapatkan pemasukan nanti dari iklan, dari AdSense Mob, dari yang lainnya Pak. Mantap tuh, banyak ide-ide cemerlang. Seperti Halodoc Pak, saya nggak perlu jadi dokter Pak, tapi saya bisa kok ciptakan aplikasi seperti Halodoc. Nah, gitu ya. Oke, sampai jumpa. Mari kita tutup dengan doa, bersyukur membacakan Ibnu Al-Quran Al-Fatihah. Bagi non-muslim silakan menyesuaikan Al-Fatihah. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gar? Apa lagi?